Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan NPM 2017-051070. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai konversi NFA ke DFA. Jadi untuk langkah-langkah konversinya seperti ini. Pertama, kita buat tabel transisi NFA-nya. Jika diberi transisi diagramnya, ubah dulu ke tabel transisi. Kemudian yang kedua, buat tabel transisi DFA-nya. Jadi caranya itu pertama salin dulu kondisi state awalnya dari NFA ke kondisi state awal DFA-nya. Kemudian jika ditemukan state baru saat transisi, masukkan state tersebut ke state di DFA-nya. Kemudian apabila state baru tersebut merupakan gabungan dari beberapa state, maka hasil transisinya adalah gabungan dari transisi beberapa state. Contohnya transisi state Q0, Q1 ke 0 adalah transisi state Q0 ke 0 digabung dengan transisi state Q1 ke 0 juga. Kemudian apabila state-nya memiliki final state, maka state tersebut adalah final state. Kemudian langkah terakhir adalah kita harus mengulangi langkah 2 dan 4 sampai semua state-nya terdaftar. Kemudian untuk contoh soalnya, pertama sini bisa kita lihat ada gambar di sini. Jadi kita membuat DFA yang ekuivalen dengan NFA yang ini. Jadi di sini bisa kita lihat untuk state awalnya dari Q0 dan final state-nya adalah di Q1. Jadi Q0 ke Q1 inputannya 0 dan 1, kemudian Q1 ke Q1 menginputkan ke dirinya sendiri inputannya 1, kemudian Q1 ke Q0 inputannya 1, kemudian Q0 ke Q0 sendiri inputannya 0. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama kita buat dulu tabel transisinya. Jadi di sini kita buat tabelnya. Jadi ini transisi dari Q0 dan Q1. Jadi ketika transisi Q0 menginputkan 0, maka dia menuju ke Q0 dan Q1. Kemudian ketika dia menginputkan 1, maka dia menuju ke Q1. Kemudian transisi di Q1 ketika dia menginputkan 0, dia merupakan himpunan kosong. Nah, bisa kita lihat di sini Q1 tidak menginputkan nilai 0. Kemudian di sini ketika dia menginputkan nilai 1, dia menuju ke Q0 dan Q1. Selanjutnya kita buat tupelnya agar lebih detail. Jadi di sini transisinya adalah Q0 dan Q1, inputannya 0 dan 1, kemudian state awalnya adalah Q0, kemudian final state-nya adalah Q1. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita membuat DFA-nya dimulai dari state awal Q0 dari sini. Kemudian state Q0 memperoleh inputan 0 menjadi state Q0 dan Q1. Jadi inputannya 0 memperoleh menjadi state Q0 dan Q1. Kemudian state Q0 bila memperoleh inputan 1 menjadi state Q1. Di sini 0 inputan 1, state-nya menjadi Q1. Kemudian state Q1 memperoleh inputan 0 menjadi state himpunan kosong karena di sini tidak menginputkan 0. Kemudian state Q1 memperoleh inputan 1 menjadi Q0 dan Q1 di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah gambarnya. Pada state Q0 dan Q1 awalnya belum mempunyai busur pada DFA-nya. Kemudian sebuah state harus poinnya di sini adalah sebuah state itu harus mempunyai busur sebanyak himpunan inputan. Karena itu kita tentukan terlebih dulu arah busurnya, dan busurnya di sini ada 2. Jadi di sini transisinya Q0 Q1 0 sama dengan Q0 0, kemudian epsilon Q1-nya Q1 0, kemudian Q0-nya kemudian ini jadi Q0 Q1, epsilonnya himpunan kosong, kemudian Q0 dan Q1. Kemudian di sini ada transisi kedua yaitu Q0 Q1 Q1, Q0 Q1 1, kemudian Q0 1 dan Q1 1 inputannya. Kemudian Q1 epsilon Q0 Q1, jadinya hasilnya adalah Q0 dan Q1. Jadi arah busurnya pada state Q0 dan Q1 mengarah ke state itu sendiri.
Kemudian khusus pada state himpunan kosong hanya menerima inputan dari state-nya sendiri. Jadi busur pada himpunan kosong mengarah ke state himpunan kosong. Himpunan kosong mengarah ke state himpunan kosong itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan final state pada DFA ini adalah dengan melihat NFA-nya yang ekuivalen dengan DFA-nya. Yaitu soal awal pada soal awal tadi kita tahu bahwa final state adalah Q1. Jadi pada DFA final state-nya adalah sebuah state yang ada hubungannya dengan Q1 yaitu Q0, Q1 dan Q1 itu sendiri. Di sini final state. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.